Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Safitri Kapu dari kelas PGMI 5B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis dengan Menggunakan Media Gambar Seri. Baik, latar belakang dari proposal ini yaitu menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka dengan orang lain. Keterampilan menulis sebagai salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran atau gagasan untuk mencapai maksud dan tujuan. Selanjutnya, menulis juga merupakan tuntutan penting bagi setiap peserta didik dimanapun peserta didik berada. Dengan menulis, dapat memudahkan siswa untuk berpikir kreatif dan aktif, serta mampu memberikan reaksi positif terhadap perkembangan di lingkungan sekitarnya yang selalu dinamis. Melalui kegiatan menulis, siswa dapat melatih kemampuan dan mengorganisasikan dan menjernihkan berbagai konsep atau ide. Dengan menulis, siswa dapat memunculkan ide baru, dan dengan menulis juga siswa dapat terbantu untuk menyerap dan memproses informasi dan membantu untuk berpikir aktif. Dengan permunculan ide baru dalam menulis, siswa dapat mengekspresikan perasaan dalam sebuah paragraf yang akan dapat dijadikan sebuah karangan. Kemudian, pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru dan siswanya bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam berkomunikasi, sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. Salah satu usaha untuk mengatasi hal tersebut adalah penggunaan media dalam pembelajaran. Kemudian, berdasarkan diagnosis masalah yang peneliti lihat selama penelitian, yaitu siswa kurang latihan menulis karena siswa merasa bosan dan merasa sulit untuk menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang peneliti temui adalah bagaimanakah penerapan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan menulis sederhana bagi siswa kelas 3 SD Negeri 10 Limboto. Selanjutnya ada kajian teori. Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh siswa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara dan membaca. Siswa harus mampu mengkombinasikan kosakata dengan baik, dengan bahasa yang runtun, hingga mudah dan dimengerti. Maksud dari tulisan tersebut, dalam menulis semua unsur keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat hasil yang benar-benar baik. Kemudian, tujuan utama dalam menulis untuk meningkatkan kemampuan menulis sederhana dengan penggunaan media gambar seri bagi siswa kelas 3 SD Negeri 10 Limboto. Menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte. Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Kemudian, menulis mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraf dan puisi. Menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan atau ejaan. Kemudian ada hakikat media gambar seri. Penampilan media gambar seri tentang serangkaian peristiwa yang berturut-turut dapat diperintah dengan menggunakan alat bantu lain seperti proyektor dan dimodifikasi dengan menggunakan software tertentu sehingga penyajiannya lebih menarik. Bentuk item diusahakan agar anak memperoleh tanggapan yang tepat tentang objek dalam gambar, misalnya gambar dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun pengertian media gambar seri. Gambar dapat didefinisikan sebagai representasi visual dari orang atau tempat dan benda yang diwujudkan di atas kanvas, kertas atau bahan lainnya, baik dengan cara lukisan, gambar atau foto. Menurut Suparno, media ini terbuat dari kertas manila berukuran lebar yang berisi beberapa gambar.
Gambar tersebut berhubungan satu sama lain sehingga merupakan rangkaian cerita atau peristiwa. Setiap gambar diberi nomor urut sesuai dengan urutan-urutan ceritanya. Kemudian prosedur penelitian. Siklus 1 yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian siklus 2. Pelaksanaan siklus 2 berdasarkan hasil dari refleksi siklus 1. Oleh karenanya, hasil observasi dijadikan bahan untuk refleksi dan hasil refleksi pada siklus 1 akan dijadikan acuan perbaikan pembelajaran pada siklus 2. Apabila proses pembelajaran siklus 1 kurang memuaskan, di mana antusias dan hasil belajar masih kurang optimal, maka siklus 2 harus dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus 1. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SDN 10 Limboto, Jalan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melaksanakan magang 2. Kemudian teknik pengumpulan data. Data adalah informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat. Lebih tepatnya, data tentu saja merupakan rasion d'entrée atau seluruh proses pencatatan. 69 jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes observasi serta dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 1984 dalam Kunandar 2008-101, mengemukakan bahwa analisis interaktif tersebut memiliki 3 komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, indikator keberhasilan hipotesis tindakan. Tingkat keberhasilan PTK ini ditandai adanya perubahan ke arah perbaikan dalam keterampilan mengerjakan soal dengan hasil belajar yang baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.